kegiatan belajar biologi. Nah, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya Zaki, silahkan dipimpin. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinan, gimana kabarnya Kinan? Alhamdulillah sehat. Oke. Mahia? Sehat? Sehat. Oke, baik, saya absen. Satu per satu ya. Zaki, ada Zaki? Hadir, Bu. Dea? Susi? Ada, Bu. Royan? Hadir, Bu. Aura? Ada. Mutia? Ada. Radit? Syamil? Hadir, Bu. Syarif? Hadir, Bu. Syahdan? Hadir, Bu. Ari? Hadir, Bu. Kinan? Hadir, Bu. Hasbi? Novelinda? Alvaro? Hadir, Bu. Naira? Ada, Bu. Calista? Adinda? Ada, Bu. Salsa? Ada, Bu. Ica? Ada, Bu. Yulia? Kang Sabrina? Anggi? Virus? Marsha? Marsha mana? Oh iya, itu Marsha. Alila? Gaiza? Kaila? Nayu? Yuri? Mahia? Oke, Mahia. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian pada hari ini hadir semua ya kelas ini. Kita setiap saat itu bisa berubah, dari waktu ke waktu itu bisa berubah. Ya, bisa karena faktor alam, bisa karena faktor manusia. Nah, kalian tentu masih ingat tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup sama makhluk tidak hidup. Oke, terima kasih Zaki. Betul sekali. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, atau hubungan timbal balik antara faktor biotik dan faktor abiotik. Bahas dulu tentang pencemaran lingkungan dan cara pencegahannya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran saat ini yang pertama itu adalah menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran. Jadi setelah kegiatan belajar ini kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat memerinci limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Itu apa saja sih limbahnya gitu kan? Kemudian yang ketiga, nanti setelah kalian melakukan kajian literatur, itu diharapkan kalian bisa merumuskan masalah terkait dengan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menyusun. Setelah kalian mengidentifikasikan masalah, nanti kalian diharapkan dapat menyusun masalah atau mengidentifikasikan masalah, merumuskan masalah. Ada masalah apa sih dengan sekitar kita gitu. Nah, setelah merumuskan atau mengidentifikasikan masalah, nanti kalian dan kelompok kalian, jadi kalian akan bekerja secara berkelompok ya, nak ya. Nah, ini ada pembatasan perjalanan juga membantu mengurangi emisi udara di seluruh dunia. Jadi polusi udara di Barcelona itu menurun, di beberapa tempat di kota-kota besar itu menurun. Itu seperti itu ya. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya, LKPD-nya. Buat sampah
faktor pencemaran masalahnya apa, penyebabnya apa, dampak lingkungannya yang seperti apa, kemudian dampak bagi masyarakat apa. Misalkan permasalahan yang dilihat itu misalkan industri, banyaknya industri di daerah apa gitu ya misalkan. Nah ini permasalahannya banyaknya apakah misalkan. Jadi kalau permasalahannya penyebabnya masalahnya banyaknya industri di daerah apa, penyebabnya itu misalkan apa namanya, industri itu membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Iya, nanti dikeluarkan ke fosil, tempel satu-satu gitu. Terus yang gede-gede agak gede-gede ya kelihatan. Di sini juga nanti gini. Kalau ini kan udah bisa masalah. Ya. Iya sini. Misal satu aja boleh. Satu aja boleh deh. Ya, rumusan masalah. Maksud dari rumusan masalah itu kan maksud dari pembentukan kita. Kan dia ngejelasin kayak kegiatan manusia yang dimaksud tuh apa. Kan nggak semua kegiatan manusia ngasih fisika. Ovi, ya dari salah Ovi nih, katanya begini, salah. Dan Kan ibu nulisnya kenapa? rumusannya di sini. Banyak masalah. Kenapa gue? Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ya, kalau berdasarkan video itu dua itu doang. Kan lu mau tambahin tinja. Nggak, lu mau nambahin tinja. Siapa namanya nih, namanya siapa? Apaan? Nulis. Dia sedang mencari jawaban awal. Masalahnya kalian kemudian menyusun gagasan ya. Buat gagasan kan kalian dikoordinasikan urusan masalahnya, gagasan apa yang bisa kalian sampaikan. Masyarakat. Jadi ketika kalian kalian sudah yang sudah menyusun atau merumuskan masalahnya sudah dirumuskan, nah kalian susunlah atau mencari gagasan atau solusi untuk memecahkan permasalahan yang kalian susun itu. Caranya dari cara membuat gagasannya dari mana atau solusinya, cara menyampaikan apa? Cara menyusun gagasannya itu dari mana sumbernya, dari kajian literatur yang kalian lakukan. Itu nanti kalian bisa menarik dari satu kesimpulan mengenai gagasan atau solusi untuk memecahkan permasalahan pencemaran tanah tersebut. Semuanya, kali ini kami mau tentang pencemaran udara. Nah, kita akan mulai dari definisi. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak. Berikut ada faktor penyebabnya akan dibacakan oleh Ica. Faktor penyebabnya itu ada kebakaran hutan, kendaraan bermotor, aktivitas pertambangan, pabrik, sama pembangkit listrik. Contoh dampaknya itu ada dua, bagi lingkungan sama bagi masyarakat. Yang pertama itu ada bagi lingkungan.
lingkungan. Bagi lingkungan itu ada es mencair di kutub, udara menjadi kotor, lapisan lautnya menipis, naiknya suhu dan efek rumah kaca. Contoh dampak bagi Ya, jadi contoh dampaknya itu ada gangguan. Contoh dampak bagi masyarakat itu ada dua. Yang pertama gangguan pernapasan, yang kedua gangguannya kadar oksigen. Nah, berikutnya ini ada rumusan masalah dari kami, yaitu apakah kegiatan manusia mempengaruhi pencemaran udara. Nah, pertama itu kegiatannya di sini itu bukan kegiatan manusia seperti tidur atau semacamnya, tapi kegiatan manusia seperti bekerja, pabrik, ataupun kendaraan mereka. Kendaraan mereka kan mengeluarkan karbon dioksida ya, yang pastinya mengganggu dan mencemar udara. Dan daripada itu, kegiatan yang dimaksud tersebut itu bisa mencemari udara. Untuk itu kita sudah melihat dari video yang tadi ada di lembar LKPD itu kan semenjak ada COVID-19, Wuhan itu kan menyetop pekerjaan mereka secara langsung dan work from home. Nah, dari poin itu kita bisa melihat pencemaran udaranya sudah mulai berkurang, kapasitas sudah mulai rebuild. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan kalau memang kegiatan manusia itu mempengaruhi pencemaran udara. Dan dari pada itu kita membuat solusi akan masalah ini, yaitu bisa mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil yang pastinya akan mencemari udara. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan ini, kita bisa membuat pencemaran jadi lebih sedikit dan juga semacamnya. Pabrik juga termasuk salah satu pencemaran yang paling besar di bumi ini, karena kalau kita bandingkan dengan penggunaan AC di rumah, pabrik itu lebih banyak menggunakan emisi karbon yang dibandingkan penggunaan pribadi kita. Nah, untuk itu tapi solusi kita di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya pastinya kota-kota besar di Indonesia yang tadinya masih memiliki banyak orang berkendara kesana kemari untuk melakukan pekerjaannya, itu bakal lebih bersih, lebih enak untuk bernafas, dan dampak bagi masyarakatnya bakal berkurang kalau ini benar-benar diterapkan. Tapi untuk kekurangannya pasti kalau mereka nggak pergi ke sana atau mereka nggak langsung ke tempatnya, mereka pasti akan work from home, yang pastinya kinerja mereka akan berkurang. Itu nggak bisa kita bohongi ya, karena beberapa juga di work from home pasti lebih banyak cobaan seperti malas dan sebagainya. Itu dari rumusan masalah kami. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya nanti akan ada evaluasi. Ada evaluasi pengetahuan. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Saya kasih waktu 5 menit. Mau dibawa. Ya, saya kasih waktu ya 5 menit untuk mengerjakan soal di Google Classroom. Ya, saya tunggu 5 menit. Kalau kita Google Classroom-nya Google Classroom ini poin dong. Mirip nggak sih sama ini pertanyaannya? ya, jawab soalnya. Evaluasinya. Kerjanya gimana sih?
bagus nih, yang paling tinggi ya libero. Terus 9. Mahya 8. Terima kasih ya Mahya, bagus Mahya. Sahdan 8 Sahdan. Habis ya. Jadi saya simpulkan karena baru 2 kelompok yang presentasi. Kita simpulkan sama-sama. Coba yang pertama. Siapa yang belum ngomong ya? Nove Rinda. Coba untuk mengatasi masalah pencemaran udara caranya bagaimana Nove? Kalau kelompoknya Kinan, coba Kinan mau ngomong nggak? Cara untuk mengatasi pencemaran udara. Cara menurut Kinan. Oke, kita simpulkan bahwa untuk mengurangi pencemaran udara bisa dilakukan dengan cara mengurangi kendaraan bermotor. Yang kedua itu dengan mengganti bahan bakar alternatif, mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Yang ketiga dengan menanam pohon. Ya, walaupun mungkin di rumah. Jadi nanti kalian pulang sekolah menanam pohon ya. Di rumahnya itu ditanam pohon pakai pot. Kalau nggak ada tanahnya pakai pot, oke? Untuk pembelajaran minggu ke depan, pekan depan, kita akan melanjutkan presentasi tadi 4 kelompok yang belum presentasi. Kemudian nanti akan masuk ke tentang pemanasan global sama pemanasan global sama jenis-jenis limbah. Ya, sama jenis-jenis limbah. Yang tadi kan sudah disinggung di bahasan tadi. Nanti akan kita pertajam di pertemuan berikutnya. Oke? Anak-anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa tetap belajar. Ya? Sebelum mengakhiri kegiatan kita, silakan berdoa dulu. Karena mau pulang kan? Ya, karena kan ini jam pelajaran terakhir. Jadi silakan kalian berdoa dulu. Salah satu memimpin doa. Ya, salah satu memimpin doa. Kelas siapa? Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.